Dah. Apa nih? Oke Bang, ini ada kabar terbaru nih Bang dari pihak Lisa, kabarnya ingin mensomasi Pak RK, gimana nih Bang? Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak ULM ya. Namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya nanti kami cek isinya apa. Ya kalau ya kita lihat pelajari, ya kan kita pelajari dulu, kita diskusikan. Ya itu nanti kita lihat nanti isinya apa. Tapi memang kami terima. Oke. Yang ini kan dengan menantarkan ini kan saudara kan karena mensomasi ini karena menantarkan anak, sedangkan ini anak aja belum terbukti anak gimana tuh Bang? Ya namanya somasi kami hormatin sebagai bagian dari proses hukum barangkali. Ya kan kita juga nggak bisa larang Bang orang mensomasi, karena hak setiap orang untuk mensomasi, siapapun berhak untuk mensomasi. Nah kami belum bisa lihat isinya, apa isi somasinya. Itu satu. Terkait dengan anak, pengakuan hak anak, kan ada ranahnya. Apa itu ranahnya? Pengadilan. Ajukan ke pengadilan, kan begitu. Jangan omon-omon, jangan publikasi ke media, penggiringan opini. Masyarakat ini semua ini kan teman-teman ingin kepastian hukum tuh, ingin kejelasan. Masyarakat juga ingin tahu kejelasan hukumnya seperti apa. Semua ada konsekuensi hukumnya. Pak Ridwan Kamil siap dengan semua konsekuensi hukum yang itu memang harus dihormati. Oke, Bang, ada sikap nggak dari pernyataan Lisa kemarin di press club, mungkin dari pihak Pak Ridwan Kamil dan Abang sendiri ada sikap yang diambil nggak? Gini ya, tentunya kami baca, kami lihat di media konversi persnya. Di dalam konversi ini kan yang diciptakan, yang dibuatkan narasi yang disampaikan A sampai Z. Bahkan ada narasi yang disampaikan LM ingin nafkah dari RK dan anaknya. Pertanyaan saya sederhana, LM siapa? Bahasa Betawinya, ente siapa? Kok mau dinafkahi? Kan gitu toh? Nah terkait dengan anak, kan sudah disampaikan bahwa mereka yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil, sekarang ya tinggal buktikan secara hukum. Ada ajas hukum, actori incumbit probatio. Apa itu? Siapa yang mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, dialah harus buktikan. Kan begitu nih, gitu. Tapi terkait dengan kemunculan Lisa ya kemarin Pak, sampai membuat suatu preskon dan juga menunjukkan beberapa bukti yang bisa yang mereka klaim bahwa memang terjalin suatu hubungan antara Lisa Kan dengan sekali lagi Bapak. bukti itu disampaikan, kalau bukti yang berkekuatan hukum disampaikan ke pengadilan, bukan ke media. Pertanyaan saya, kalau disampaikan ke pengadilan ke media berkekuatan hukum enggak? Kan enggak ada bernilai. Ya kalau kami anggap ya silakan saja, itu hak dia untuk menyampaikannya, tapi kami hanya mengingatkan segala sesuatunya yang punya fitnah dan pencemaran ada konsekuensi hukumnya. Gitu. Masih membuka pintu untuk mediasi di luar jalur hukum? Kita lihat isi somasinya Pak. Kami belum pelajari isi somasinya. Ya kita ini kan manusia. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kembali lagi, Anda yang memulai, Anda yang harus mengakhiri. Bahasanya kan Anda, kalian LM yang mengklaim dirinya punya anak. Kalau mengklaim, begini kan mengklaim, ya harus buktikan gitu. Apa salurannya? Hukum. Emang ada saluran lain? Kagak ada. Media itu hanya menyampaikan, tapi benar atau salah kembali kepada hukum. Makanya lebih bermartabat, lebih dihormati kalau LM melakukan langkah-langkah hukum, bukan umbar-umbar. Pertanyaan saya, yang diumbar apa? Itu kan aibnya dirinya sendiri. Kalau aib diumbar-umbar, kita ini bukan negara gosip-gosip, kita ini negara besar. Kenapa harus ngumbar-ngumbar aib sendiri gitu loh? Kan malu untuk dirinya sendiri lah. Gitu. Saya nggak tahu apa motifnya, tapi biarkan masyarakat yang menilai motifnya apa. Sejauh ini dari tim kuasa hukum LM sendiri, apakah sudah ada menghubungi Bapak?
Sampai saat ini baru somasi yang diberikan kepada kita, tentu kita pelajari somasi. Abang, ini kan bisa dibilang kan Lisa sempat memberikan pernyataan bahwa beliau sempat diancam nih oleh pihaknya Pak Eka untuk menggugurkan anak tersebut pada saat itu, Bang. Abang tidak ada seperti itu. Emangnya Pak Ridwan Kamil preman bisa ngancam-ngancam orang? Kan enggak. Jadi kalau tuduhan-tuduhan seperti itu kembali lagi diumbar di media, kan nggak ada gunanya. Anda sampaikan di pengadilan, ada dasarnya, gitu loh. Tapi kan kemarin banyak bukti, screenshot video call. Mungkin dari pihak Pak RK ada langkah untuk memverifikasi bukti-bukti tersebut atau Ya, kami nggak ada apa-apa, ya silakan dibuktikan lah. Pak, ini kan dari Lisanya sendiri kemarin keterangannya bahwa sempat ditawarkan oleh Bapak untuk biaya pendidikan beasiswa, tetapi hingga saat ini hanya janji-janji manis. Memang benar, Pak? Tolong dibuktikan. Kembali lagi, makanya saya selaku pengacara Pak Ridwan Kamil tidak menanggapi gosip. Kenapa? Gosip makin digosok makin sip. Kami pengacara hanya menanggapi di pengadilan. Jadi kalau disampaikan narasi-narasi begitu, ya tataran itu bagi kami tataran gosip. Ya, gosip yang disampaikannya kepada media, kepada publik, ya dia harus bertanggung jawabkan kelak. Gitu aja. Bang, untuk Pak RK sendiri akan menempuh jalur hukum, mungkin membuat laporan atau menunggu dari pihak Lisa? Nanti kita akan sampaikan. Yang pasti nama baik Pak Ridwan Kamil cemar itu udah pasti. Kenapa? Karena ada tuduhan sepihak yang tentu dia harus buktikan. Nah, ya kami akan sampaikan kepada teman-teman media sebagai bentuk transparansi ke depan nanti. Sosial media Pak RK dihack? Ya, saya dapat informasi tadi malam oleh beliau sampaikan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menghack. Nah, beliau sampaikan jam 19.20 kepada saya, kemudian saya buat statement tadi malam itu. Saya sampaikan bahwa apabila ada gambar-gambar, narasi-narasi yang timbul di situ, itu bukan dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Dan Pak Ridwan Kamil akan melaporkan ke Meta Indonesia barangkali ya. Pak, ini kan dari Lisanya sendiri sempat mengatakan bahwa memang sudah ada dia menjalin bisa dibilang hubungan sama Bapak dari bulan Mei dan pertemuan bulan Juni, dan hingga sampai terjadinya cerita yang bisa dibilang yang diungkapkan oleh beliau. Kalau misalnya dari Pak RK sendiri nih yang Bapak tahu, Pak RK mungkin tahu Lisa sendiri kan dari mana sih, Pak? Kan Pak RK sudah membantahnya secara tegas tidak pernah berhubungan dengan LM. Kalau sudah dibantah dengan secara tegas oleh beliau, ya berarti itulah yang menjadi bagian yang kita harus percayain, kan begitu. Jadi sekali lagi itu dibantah oleh Pak Ridwan Kamil sendiri, gitu loh. Ini Pak, dari pihak Lisanya aja menunggu untuk Pak RK untuk segera melakukan tes DNA, tapi dia sendiri malah menunggu. Gimana tuh, Pak? Mungkin dari Pak. Saya juga heran ya, sekali lagi teman-teman media. Kami buat pernyataan statement kemarin, holding statement kemarin, kami sudah sampaikan tempuh secara hukum, kan begitu. Kemudian melalui proses pengadilan atau tanpa perintah pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kemudian timbul hari ini ada lagi yang namanya narasi-narasi yang timbul. Ya, saya kemarin itu saya kira ada sesuatu yang baru yang disampaikan mengenai tes DNA atau apapun itu. Padahal saya lihat Instagramnya IG-nya si LM ada bahasa alhamdulillah ada mau tes DNA, kan kira-kira begitu. Tetapi kemarin itu bukan itu yang disampaikan, tetapi yang disampaikan cerita panjang lebar, narasi-narasi yang mau menggiring opini dengan gayanya sendiri. Tapi sekali lagi kami hormatin apapun yang disampaikan oleh LM, karena itu kita negara yang harus menghormati. Saya sendiri menghormati itu. Tapi kemarin Bapak sendiri tahu nggak sih LM sendiri ini mengadakan preskon? Ya, orang kan lihat semuanya ya. Ya tentunya semua orang lihat itulah.
Ya ini kan sifatnya publik ya. Ya siapa yang tidak bermedsos hari ini kan gitu. Pak, tapi sebagai seorang praktisi hukum juga, sejauh mana sekali ini kasus ini akan masuk ke ranah hukum sendiri? Pak? Ya balik lagi. Siapa yang menuduh yang buktikan. Siapa yang menuduh dia buktikan. Ajasnya aktori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan sesuatu silakan buktikan. Jadi kami pun akan buktikan apakah ada tindak pidana pencemaran nama baik atau tidak. Kan kira-kira begitu. Ya sabarlah teman-teman media. Jadi dari pihak LM sendiri yang harus membuktikan itu. Ya, iya dong. Nanti lewat dari abor tes DNA itu gimana? Kan proses tes DNA memang kan ada bagian. Ya perintah pengadilan misalnya. Ya selama itu perintah pengadilan, tentunya kan setiap warga negara harus menghormati putusan pengadilan. Ya, berarti harus ada tuntutan dulu dari pengadilan, pengajuan, baru dari bisa. LM yang mengajukannya, apapun perintah pengadilan, bagi setiap warga negara yang baik harus taat kepada perintah pengadilan, selama itu memang sesuai prosedural. Pak, mungkin satu lagi Pak, dari pihak LM sendiri sempat mengklaim bahwa Pak RK ini sempat memberikan apa hingga terhenti 8 bulan terakhir Pak. Gimana? Kan Pak, saya bilang tadi, penjelasannya? semua narasi-narasi yang disampaikan kami hormatin. Kami tidak mau menanggapi gosip-gosip, silakan dibuktikan di pengadilan. Dari langkah hukum dari Pak RK kalau setelah melihat somasi, setelah dibaca kalau ini baru Saya lihat dulu isinya apa, somasinya, baru ada langkah berikutnya. Kan nggak mungkin berandai-andai. Kita lihat barangnya, apa isinya, somasinya. Mana tahu isinya ada ikan peyek atau ikan apa di dalam itu, suruh makan apa kan kita nggak tahu kan gitu. Nah ini kan pihak Lisa kan menginginkan adanya duduk bareng nih atau media